Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Risma Fauziah dengan nomor NIM 210312048 kelas akuntansi C Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan membahas topik kelompok hedonisme, materialisme, pragmatisme beserta contohnya. Langsung saja ya, kita akan bahas materinya. Di samping kemajuan yang disebabkan oleh adanya globalisasi, ada beberapa dampak buruk yang juga bisa berpengaruh terhadap pola hidup di masyarakat. Di antaranya, hedonisme, pragmatisme, dan materialisme. Ketiganya merupakan pola hidup yang cenderung mendominasi dalam kehidupan manusia modern saat ini. Berkembangnya pola hidup ini pada awalnya dianggap sebagai jawaban atas persoalan manusia untuk kehidupan yang layak. Namun belakangan sangat dirasa bahwa ketiga pola hidup ini bisa berpengaruh buruk terhadap tingkah laku individu. Lalu, apa sih maksud dari hedonisme, pragmatisme, dan materialisme tersebut? Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Pengertian hedonisme hampir serupa dengan materialisme, tetapi hedonisme lebih menuju kepada penghamburan materi, berpesta pora, menjalani hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Terdapat 3 jenis hedonisme. Yang pertama adalah psikologikal hedonisme. Jenis hedonisme ini menganggap bahwa manusia diciptakan secara lahiriah menginginkan kesenangan. Secara naluri, manusia itu memang mempunyai sifat untuk menghindari rasa sakit serta juga derita. Kedua, evaluatif hedonisme. Jenis hedonisme ini menganggap bahwa kesenangan merupakan apa yang seseorang inginkan serta kejar. Dalam konsep evaluatif hedonisme, hanya kesenanganlah yang berharga, serta rasa sakit atau ketidaksenangan merupakan hal yang mengecewakan atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak untuk dirasakan oleh manusia. Ketiga, rationalizing hedonism. Jenis hedonisme yang terakhir memiliki pandangan bahwa seseorang mencari kesenangan tapi juga memahami konsekuensi yang akan mereka terima. Contohnya, seseorang mengonsumsi nafza untuk mencari kesenangan dan melepaskan beban masalah sejenak. Tapi, mereka para pengguna tahu bahwa hal tersebut buruk untuk kesehatan dan juga bisa membawanya ke ranah pidana. Adapun dampak dari hedonisme ini, dampak yang muncul dari perilaku hedonisme ini cenderung negatif. Yang pertama, seseorang yang memiliki perilaku dan gaya hidup hedonisme cenderung individualis atau juga menganggap diri sendiri lebih penting dari orang lain. Kedua, kebiasaan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan adalah dampak buruk dari hedonisme. Hal tersebut dilakukan hanya untuk kesenangan semata, sebab suka berbelanja. Seseorang yang memiliki gaya hidup atau perilaku hedonisme biasanya lebih mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Terakhir, sebagian orang yang terjerumus hedonisme juga lebih cenderung menjadi seseorang yang pemalas serta tidak menghargai waktu. Contoh, yaitu seorang remaja mempunyai orang tua yang kaya dan selalu menghambur-hamburkan uangnya demi mendapatkan kepuasan duniawi dan senang-senang.
Selanjutnya, apa itu pragmatisme? Pragmatisme merupakan sebuah konsep yang mementingkan sisi praktis dibandingkan sisi manfaat. Dengan kata lain, pragmatisme lebih mementingkan hasil akhir daripada nilai-nilai moral yang dianut masyarakat, atau bisa dibilang bahwa pragmatisme menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Biasanya, sifat ini identik dengan orang yang kurang penyabar dan ambisius. Orang yang ambisius ini selalu melakukan sesuatu atau melakukan perubahan secara cepat. Sehingga tidak heran kalau orang seperti ini mempunyai keinginan yang keras dan tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Tapi sifat ambisius ini cenderung bersifat ke hal yang negatif. Mereka melakukan segala macam cara untuk mencapai keinginannya. Contoh kecil pragmatisme, yaitu mahasiswa yang terjadi di universitas, adalah ketidakjujuran akademik. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat klasik yang terjadi dalam dunia pendidikan. Misalnya, dalam menempuh ujian, banyak sekali mahasiswa yang berlaku curang dalam ujian, seperti membuat contekan-contekan. Mereka menulis ringkasan pelajaran dalam kertas-kertas kecil. Yang terakhir adalah materialisme. Materialisme adalah pandangan hidup yang semata-mata hanya mencari kesenangan dan kekayaan kebendaan merupakan satu-satunya tujuan atau nilai tertinggi. Materialisme juga mengesampingkan nilai-nilai rohani. Bahkan, materialisme tidak mengakui adanya budaya imaterial atau budaya adanya Tuhan. Filsuf yang pertama kali memperkenalkan paham ini adalah Epikuros. Sementara itu, orang-orang yang hidupnya berorientasi kepada materi disebut sebagai materialis. Orang-orang ini adalah para pengusung paham atau ajaran materialisme, atau juga orang yang mementingkan kebendaan semata berupa harta, uang, dan sebagainya. Ciri-ciri paham materialisme. Setidaknya ada 5 dasar ideologi yang dijadikan dasar keyakinan paham ini. Yang pertama, segala yang ada atau wujud berasal dari satu sumber, yaitu materi. Kedua, tidak meyakini adanya alam gaib. Ketiga, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu. Keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Terakhir, menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Contohnya, seseorang dengan pekerjaan jabatan yang bagus, ia percaya hanya dengan itulah yang bisa menghidupinya. Kesimpulannya, tidak semua pengaruh globalisasi itu buruk, tetapi semua yang buruk itu abu-abu dan tersamarkan. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam memilah-milah atau menyaring yang baik dan yang buruk. Baiklah, terima kasih kepada yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya, Risma Fauzia, tentu memohonkan maaf apabila ada kekurangan dan juga hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.